Hai teman pemilih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih sudah mampir di podcast kami KPU Kabupaten Sintang. Pada kesempatan yang baik ini, di pagi yang cerah ini, kita bakalan kedatangan tamu spesial. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Sintang dengan divisi terpanjang, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Ibu Endang Kusmiati. Ibu Endang Kusmiati SP, lahir di Sumberwadung 17 November 1980. Saat ini, beliau menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Sintang. Beliau mengenyam pendidikan S1 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2007. Beliau berpengalaman dalam kepemiluan sebagai koordinator survei politik pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari Lembaga Survei Indonesia tahun 2012. Selanjutnya, koordinator survei politik pilkada Sintang dari Indobarometer tahun 2015. Dan kini, beliau sebagai anggota KPU Kabupaten Sintang periode 2023 sampai 2028. Selamat pagi, Ibu. Pagi Mbak Asi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Secara suara cuaca hari ini. Wis, alhamdulillah. Bu, kita kan tahapan pemilu udah selesai nih. Setelah kemarin berjibaku siang dan malam ibaratnya. Kali ini boleh disimpulkan kita sudah seperti pekerja pada umumnya. Masuk jam 8 pagi, jam 4 sore udah pulang gitu kan. Selain kesibukan di kantor, apa nih Bu kesibukan lainnya? Yang pasti kan kaget nih, kemarin nggak pulang-pulang, ini ya alhamdulillah sudah bisa pulang tepat waktu. Banyak coba mengisi kesibukan di rumah ya. Iya. Jadi waktu berkumpul dengan keluarga tentu lebih banyak. Alhamdulillah. Terus saya bisa menyalurkan hobi nanam-nanam. Wih, hobi yang bagus ya. Nanam-nanam sayur, cabai, ikut-ikut program pemerintah. Oh, siap. Ikut anjuran pemerintah. Terus saya juga bisa tetap beraktivitas yang pernah saya tinggalkan, berorganisasi. Kebetulan saya suka berorganisasi, walaupun tidak menjadi pengurus tapi ikut beberapa kegiatan. Oh, siap. Terus tentu juga punya waktu luang untuk bisa lebih banyak silaturahmi dengan teman-teman yang paling tidak setahun kemarin berkurang ya. Oh, iya. Jatahnya gitu. Oke. Sekarang saya nih pengen tahu nih Bu. Kemarin kan kita tahapan pemilu Ibu ini kan sebagai ketua divisi terpanjang di KPU. Ya, sepanjang waktu. Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. 4. Menurut Ibu, dari keempat itu yang paling tantangannya paling berat, terus perlu konsentrasi penuh itu yang mana? Dari keempatnya? Sebenarnya masing-masing punya tantangan tersendiri ya. Oke. Tapi menurut saya yang paling berkesan, bukan berat berkesan, Oh ya? itu terkait dengan SDM. Kenapa? Karena kita harus memanage sekian ribu manusia dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang sosial juga, untuk satu tujuan. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi alhamdulillah, ya walaupun memang tidak bisa dikatakan semuanya sukses, ya kita bersyukur pemilu dan pilkada di Sintang itu berlangsung dengan aman, damai, dan tentu saya punya tim support yang luar biasa. Alhamdulillah. Berarti SDM ya Bu ya? SDM, kalau kita berbicara SDM KPU selain komisioner dan sekretariat itu lain urusan ya Bu ya? Kan kita punya badan ad hoc nih, PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, 4 ya Bu ya.
Dari keempat itu kira-kira menurut Ibu yang paling krusial, yang butuh konsentrasi penuh itu yang mana? Tentu yang KPPS ya. KPPS ya? Iya, karena pertama jumlahnya banyak. Iya. Terus sebenarnya ada ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Yang itu tidak mudah gitu. Tapi dengan berbagai situasi dan kondisi mau tidak mau kita harus penuhi itu. Karena kita juga diikat dengan aturan, dengan regulasi. Tapi kita juga alhamdulillahnya pusat juga mengetahui ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa dipaksakan harus plek-plek seperti aturan itu. Gitu. Jadi misalnya terkait pendidikan kan harus minimal SMA tuh. Oh iya. Nah kalau kita di kampung susah banget nyari yang gitu SMA ya, gitu. Tapi kemudian pusat membuat kebijakan minimal bisa baca, tulis dan hitung. Gitu. Lumayan jadi membantu lah Bu ya. Iya, jadi setidaknya upaya yang dilakukan oleh SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyelenggara khususnya di tingkat KPPS itu yang jumlahnya banyak banget ya, ribuan, itu bisa sedikit diringankan lah. Oke. Kan rekrutmen sekarang ini di KPU kan semua serba aplikasi nih Bu. Nggak hanya data pemilih dengan sidalihnya, nggak hanya logistik dengan siloknya. Betul. Di SDM juga ada namanya Siakba. Semua ke situ. Betul. Kalau kita beranggapan pendidikan orang itu SMA, oke, dia tidak gaptek Bu. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau masyarakat itu pendidikannya SMP dan dia sudah tua? Kalau masih muda oke, dia fasih ya Bu ya dengan gadget segala macam. Itu bagaimana antisipasinya? Apakah ada yang bantu dari pihak KPU mungkin? Atau mereka bisa didaftarkan oleh badan ad hoc di atasnya? Bagaimana itu Bu? Iya. Jadi sistem kerja di KPU kan terstruktur ya. Siap. Tentu KPU Kabupaten Kota komisionernya juga disupport oleh KPU dari provinsi dan pusat. Begitu juga dengan jajaran di bawahnya. Gitu. Jadi terkait dengan penggunaan aplikasi itu memang menjadi apa ya, persoalan yang luar biasa menguras perhatian kita. Kita tahu Sintang ini luas banget, banyak jumlah desanya, kemudian tidak semua juga memiliki jaringan internet. Oh gitu ya. Jadi pada saat rekrutmen kemarin ya melalui Siakba gitu. Jadi teman-teman PPK atau teman-teman PPS atau KPPS atau Pantarlih kan harus lewat Siakba ya. Siap. Jadi mereka harus cari sinyal tuh. Oh gitu. Jadi gambar yang dikirim kalau waktu saat rekrut KPPS ya lucu-lucu ya. Jadi yang dikirim itu ada yang sampai harus manjat pohon itu cari sinyal untuk bisa kirimkan itu. Ada yang memang harus menunggu tengah malam karena mungkin sinyalnya hanya muncul di tengah malam yang bagus. Bahkan kalau yang teman-teman di perbatasan, mereka harus pergi ke wilayah perbatasan atau ke wilayahnya negara tetangga kayak teman-teman di Senaning ya, di Ketunga Hulu itu di Nangabayan misalnya di Jasa yang mereka harus naik bukit cari sinyal yang bagus untuk supaya bisa mengupload persyaratan yang harus diupload melalui aplikasi Siakba itu. Gitu. Terus kemudian kalau yang ya kita juga tahu ya SDM kita tidak semuanya memahami HP lah misalnya yang paling mudah ya. Jadi memang kita selalu pesankan kepada jajaran di bawah kita, PPK, PPS untuk selalu melakukan supervisi, gitu. Disupport karena kerja-kerja penyelenggaraan ini kan kerja-kerja bareng ya, kolektif gitu. Jadi semuanya harus mengambil peran dan bisa menyukseskan satu tujuan. Gitu. Ya intinya satu rusak sampai ke atas rusak. Iya betul. Ya? Maka yang paling krusial itu di KPPS itu tadi. Karena hari H ya Bu ya? Iya, betul. Waktu rekrutmennya tidak panjang, lalu mereka yang bekerja di hari H yang menentukan ya Bu ya? Ujung tombaknya. Siap. Ibu punya pengalaman menarik nggak terkait rekrutmen tadi? Terkait rekrutmen ya pengalaman yang menariknya itu ketika memang sudah deadline, ternyata masih ada yang belum tercukupi kuotanya. Jadi kita harus
tabrak-tabrak gitu. Tapi tetap harus mengikuti Aturan. regulasi ya. Siap. Karena di aturan itu kan ditentukan dengan siapa kita harus bekerja sama, dengan siapa kita bisa melakukan koordinasi begitu. Tapi dan kita menggunakan semua lini saya pikir. Jadi komunikasi dengan Forkopincam, dengan para kepala desa, dengan pemerintah daerah tentunya itu tidak terlepas. Dan ini menjadi sebuah support system yang luar biasa. Jadi kalau ada yang pengalaman yang menarik itu, misalnya ada di salah satu kecamatan, saya sebut aja kecamatan Serawai misalnya gitu. Kebetulan yang bersangkutan seorang ASN, gitu. Tapi kepala desa tidak menghendaki beliau untuk menjadi penyelenggara. Pertimbangannya karena yang bersangkutan sering tidak berada di tempat. Oh begitu, gitu. Siap. Jadi begitu nama yang sudah dikirimkan dan kebetulan juga yang bersangkutan yang mendaftar secara resmi melalui aplikasi, tapi kemudian itu jadi persoalan. Jadi sampai mau hari H itu kita masih pusing ngurus itu, mana di sana nggak ada sinyal. Jadi kita mau komunikasi dengan kepala desanya susah, dengan yang bersangkutan susah. Tapi alhamdulillah kemarin akhirnya dapat jalan keluar bersama dengan teman-teman PPK di kecamatan, kita bisa selesaikan persoalan itu dan alhamdulillah tidak ada persoalan. Alhamdulillah. Tetap harus cari jalan keluar ya Bu ya, bagaimanapun caranya. Pokoknya harus kayak air lah, kemana-mana harus ketemu jalan gitu keluar. Ya, siap. Makanya sampai nggak pulang-pulang ya Bu ya. Oh iya. Oke, baik, mungkin terkait SDM sudah. Sekarang kalau sosialisasi yang menurut Ibu paling seru itu sebenarnya sosialisasi seperti apa sih? Karena kan kalau masa tahapan pemilu kita ngomongin soal jangan lupa milih ini kan boring ya Bu ya. Maksudnya tidak semua orang antusias dengan hal itu maksudnya gitu. Bagaimana caranya supaya orang itu tertarik sih Bu? Menurut Ibu sosialisasi seperti apa yang harusnya kita lakukan? Ya, kita punya sebuah pengalaman menarik terkait dengan kegiatan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih ya ini. Waktu itu kita melibatkan calon pemilih pemula. Jadi kita undang nih teman-teman pengurus OSIS SMA se-Kota Sintang. Jadi kalau metode sosialisasi tatap muka terus hanya menjelaskan bla 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 itu mungkin bikin boring ya. Jadi kalau anak muda harus dipancing tuh. Jadi mereka berpikir kenapa sih saya harus memilih? Itu kita harus bisa menjawab itu. Terus siapa yang harus saya pilih? Gitu. Terus kalau saya memilih apa efek yang bisa atau benefit yang bisa saya terima? Tidak hanya secara personal tapi secara umum. Terus kemudian ada dampaknya nggak sih dari sebuah proses pemilihan ini? Gitu. Jadi mereka kita ajak berpikir dengan game ya, game. Jadi mereka bisa lebih mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Jadi menurut mereka, misalnya nih, karena di pilkada kemarin 26% itu Gen Z ya, pemilihnya paling banyak. Jadi memang kita agak prioritaskan kemarin itu menyasar kepada pemilih pemula atau generasi Z ini. Jadi mereka bisa mengetahui nih, kenapa kita harus memilih. Karena ternyata ini bukan hanya soal siapa yang dipilih, tapi ini adalah sebuah proses keberlangsungan sebuah pembangunan. Gitu. Jadi kalau mereka penentunya. Jadi kalau mereka sampai salah dalam menentukan pilihan, pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang diterima. Oke, baik. Oke, kalau begitu mungkin dari obrolan kita pagi ini Bu, terkait dengan tahapan pemilu yang sudah lalu, ada yang mau Ibu sampaikan kepada rekan-rekan? Siapa tahu nanti viewers kita, penonton kita, ada yang dari penyelenggara kemarin, PPK, PPS, KPPS, Pantarlih mungkin, ada yang mau Ibu sampaikan? Silakan. Iya. Kepada seluruh penyelenggara yang pernah terlibat di pemilu 14 Februari 2024 dan pemilihan serentak 27 November 2024, tentu saya mengucapkan terima kasih karena atas support, dedikasi dan kerelaan mereka. Pilkada atau pemilihan dan pemilu di Sintang bisa berjalan dengan sukses. Kemudian
kepada siapapun seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai regulasi yang ada terkait dengan tugas dan penyelenggara. Nanti kita akan bertemu lagi di pemilu serentak 2029 ya. 2029. Jadi siapa saja yang kepingin mengetahui gimana sih rasanya menjadi penyelenggara, nanti kalau sudah dibuka pendaftaran silahkan mendaftar. Silahkan daftar beramai-ramai. Iya, silahkan daftar beramai-ramai, dan inilah waktunya buat Anda mungkin untuk memberikan bukti dedikasi kepada negeri melalui tugas sebagai penyelenggara. Oke, siap. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini, Bu. Oke, sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Selamat menikmati waktu bersama keluarga yang lebih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, Mbak Asi.